Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memulai pembelajaran untuk pengajian kitab As-Silahu fi Bayanin Nikah, karangan saya Muhammad Khalil Abdul Latif Al-Bangkalan, atau yang sering kita kenal dengan Mbah Khalil Bangkalan Madura. Terjemah sareng syarah Madura, dengan diterjemah dengan bahasa Madura. Cuman karena kita akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia, kita akan langsung diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, tidak dengan bahasa Maduranya. Abdul Majid Tamim yang menyusun kitab ini atau menerjemah, susunan terjemah ini berdasarkan Abdul Majid Tamim. Jadi kitab ini diterjemah oleh Abdul Majid Tamim. Tapi kita tidak akan berpatokan dengan terjemahannya beliau ya. Kita akan lebih konsentrasi dengan bahasa Indonesia sesuai dengan karangan Syekh Muhammad Khalil Bangkalan Madura. Sebelum kita memulainya, kita kirim Fatihah buat mu'alifil kitab saya Muhammad Khalil Abdul Latif Al-Bangkalani, serta guru-guru kita, orang-orang tua kita semuanya, semoga tetap dalam lindungan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta kita diberikan kemanfaatan, diberikan ilmu yang manfaat, yang barokah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'alal minan. Segala puji bagi Allah atas segala pemberiannya. Wassalatu wassalamu ala wajhil hasan. Sholawat serta salam bagi orang yang paling baik, wajhil hasan atau wajah yang paling ganteng, tapi ya maksudnya zat yang paling baik. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman, yaitu Nabi Muhammad serta keluarganya, sahabatnya sampai pada akhir zaman. Amma ba'du. Wa hadza kitab silahi fi bayanin nikah. Maka kitab ini dinamakan Silahu fi bayanin nikah. Ma makna nikah? Apa makna daripada pernikahan? Makna nikah lughatan al-wad'u wal jam'u wa ma'nahu istilahan wal jam'u. Makna daripada nikah secara bahasa adalah wati atau jima, wal jam'u dan mengumpulkan antara laki-laki dan perempuan. Wal ma'nahu istilahan, sedangkan makna pernikahan secara istilah dalam syariat aqdun yatadammanu ibahata wad'in bilafzi inkahin atazwijin, yaitu suatu akad yang meliputi pembolehan wati dengan lafadz nikah atau tazwij. Ma hukmun nikah? Apa hukum pernikahan? Hukmun nikah imma wajibun wa imma haramun wa imma mustahabun wa imma makruhun. Hukum nikah itu bisa wajib, bisa haram, bisa mustahab, sunnah ataupun makruh. Fal wajib ala man qawiyat syahwatuhu wa alima annahu law lam yatazawwaj la fa'ala al-fahishah, kama qala ba'duhum idza qama dzakaru amil basuru wa idza wazal al-hadaru. Hukum nikah menjadi wajib atas seseorang yang mampu, yang terlalu kuat syahwatnya dan mengetahui apabila dia tidak menikah maka dia akan melakukan zina. Seperti halnya sebagian ahlul hikmah berkata, ketika berdirinya zakar maka butalah mata, wazalal hadar, dan hilanglah akal. Wal haram nikahul mu'tadah, sedangkan hukum haram itu menikahi orang yang masih dalam masa idah. Wal muhrima, kemudian orang yang ihram. Wal mahram, dan yang masih saudara. Wal mustahab liman taqat nafsuhu wa lima annahu law lam yatazawwaj lam yaf'al fahisyah. Disunahkan menikah bagi seseorang yang
kuat syahwatnya, sangat kuat syahwatnya, dan dia mengetahui apabila dia tidak menikah, dia tidak melakukan zina. Walakin lam yatma'inna qalbuhu, tetapi hatinya tidak tenang ketika dia tidak menikah. Wal makruh nikahul hamqa wa sayyi'atul khuluq. Sedangkan pernikahan dihukumi makruh ketika menikahi orang yang agak gila, hamqa, kumprung, wa sayyi'atul khuluq, kemudian jelek akhlaknya. Wal mutallaqati wa qad rughiba mutallikuha fiha wa fil khabari an sayyidil bashar. Sayyi'atul khuluq wal mutallaqati, kemudian orang yang ditalak, wa qad rughiba, kemudian sungguh disunahkan untuk mentalak mereka. Wa fil khabari, dan dalam khabar an sayyidil bashar alaihi salatu wassalam, annahu qala la tatazawwaj syahbaro wala lahbaroh. Tidak boleh menikahi syahbaroh, lahbaroh, wala nahbaroh. Jadi tambahannya itu ya, yang pertama dimakruhkan menikahi orang yang hamko, orang yang ya sosokan lah, kumprung itu yang nggak tahu diri gitu. Wasiatul khuluq. Nah, kemudian disunahkan untuk yang ketiga tadi, itu untuk ditalak. Ketika dinikahi kemudian ditemukan sifat-sifat yang tadi, maka disunahkan ditalak. Berarti disunahkan ditalak ya jelek untuk dinikahi, maksudnya jelek untuk dinikahi. Yang pertama orang yang hamqa, sayyi'atul khuluq, kemudian orang yang telah ditalak itu jelek untuk kita nikahi. Kemudian tambahannya lagi sesuai dengan hadis Nabi, la tatazawwaj syahbaroh wala lahbaroh wala nahbaroh wala hidaroh wala lafutan. Qala al-imam al-Khattabi asyabaroh asarqaul badiyah. Yang dinamakan zarqa al-badiyatu, yang dinamakan zarqa itu al-badiyah. Walahbaroh, kemudian lahbaroh. Lahbaroh itu al-tawilatul mazulah, orang yang sangat tinggi kurus kering lah, tinggi kurus. Wa nahbaroh al-qasiratu zamimah. Oh ya kan, yang dinamakan nahbaroh itu qasiratu zamimah, orang yang sangat pendek kemudian tidak sedap dipandang mata. Wal haidaroh al-ajus al-mudbiroh. Sedangkan yang namanya haidaroh itu al-ajus, orang yang lemah. Al-ajusul mudbiroh, orang yang lemah dalam kesabaran lah. Maksudnya pemarah, terus pencaci maki gitu. Lisannya nggak terjaga lah. Walafud zatul walad min khairika. Kemudian yang dinamakan lafud itu zatul walad, orang yang memiliki seorang anak dari selain kamu. Cukup dari kami. Jika ada kesalahan dalam terjemah ataupun yang lainnya, silakan kirim masukan, tinggalkan di kolom komentar ataupun yang lainnya. Walafu minkum, ya, atau masuk ke dalam grup kami ya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.